Salam sejahtera, selamat sore. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu. Ini adalah hari minggu yang ketiga di tahun 2021 dan kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari kitab Yoel. Nah, mari kita bersama berdoa supaya Tuhan sendiri dan Roh-Nya yang kudus menolong kita untuk bisa memahami dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini. Mohon pengurapan Tuhan atas kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kiranya hati kami boleh terbuka, kiranya kami boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk menerima firman dan kebenaran-Mu, tapi juga untuk hidup sesuai dengan firman dan kebenaran itu. Hidup yang taat. Roh Kudus, bantulah kami. Kami serahkan waktu ke depan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya katakan minggu yang lalu, kitab Yoel adalah kitab yang pendek saja. Hanya 3 pasal dalam Perjanjian Lama. Kitab Yoel juga barangkali bukan kitab yang populer. Mungkin banyak di antara kita yang belum pernah mendengarkan khotbah dari kitab Yoel. Dan kalaupun ada yang pernah mendengarkan khotbah dari kitab Yoel, barangkali hanya 1 atau 2 kali saja. Tapi saudara-saudara, sebetulnya kitab Yoel adalah kitab yang sangat amat penting. Tentu bukan maksud saya untuk membanding-bandingkan antara kitab Yoel dengan kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab. Semua kitab adalah firman Tuhan dan semuanya adalah penting. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kitab Yoel yang pendek itu, kitab Yoel yang isinya hanya 3 pasal itu, ternyata adalah nubuat yang sangat kritikal untuk perjanjian baru. Ya, kenapa? Ada 2 hal yang penting yang disampaikan oleh kitab Yoel yang dikutip menjadi tema penting dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah mengenai akhir zaman. Jadi kalau saudara baca kitab Yoel dari awal sampai akhir, hampir pasti saudara akan merasa bahwa kitab ini tema utamanya adalah tentang akhir zaman. Dan kalau saudara baca dalam perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu, tapi juga ada di bagian-bagian yang lain, saudara akan tercengang betapa dalam menguraikan akhir zaman, perjanjian baru amat sangat tergantung kepada lukisan dari kitab Yoel. Memang bukan hanya kitab Yoel, tapi kita akan surprise bagaimana kitab yang pendek ini, yang hanya 3 pasal ini, itu bisa menjadi tiang utama bagaimana perjanjian baru melukiskan akhir zaman. Dan yang kedua, kenapa kitab Yoel begitu signifikan dan begitu kritikal bagi perjanjian baru? Karena dalam kitab Yoel ada nubuat tentang Pentakosta, tentang turunnya Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Amazing ya? Kitab yang nampaknya tidak populer ini membawa tema yang amat penting yang diakui oleh perjanjian baru, yaitu akhir zaman dan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Hari ini kita akan membahas mengenai tema akhir zaman. Mari kita melihat kitab Yoel. Ya, saya akan mulai membaca. Hari ini kita akan banyak membaca dari pasal yang kedua, tapi saya akan memulai dengan membaca pasal yang pertama, gitu ya. Pasal yang pertama, 1 ayat saja, yaitu ayat yang ke-15. Yoel pasal pertama ayat ke-15. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Ya, saya baca ayat itu. Jadi khotbah saya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, seperti apakah akhir zaman itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana sikap kita tentang menghadapi akhir zaman. Dan bagian yang ketiga, apa yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman ini.
Ya, begitu kira-kira ya pembagiannya. Nah, saudara, dikatakan tadi bahwa akhir zaman itu seperti pemusnahan. Ya, ini kata yang tidak baik. Pemusnahan, siapa yang mau dimusnahkan itu tidak bagus ya. Atau bukan tidak bagus, tapi itu adalah sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Kalau kita mendengar kata pemusnahan, atau kalau saya mendengar kata pemusnahan, dalam bayangan saya ingat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika Indonesia dilanda tsunami, juga negara-negara lain. Air yang datang dari laut itu memusnahkan sekian ratus ribu orang, ya, hilang, musnah gitu ya, pemusnahan. Atau barangkali kita bisa lebih aktual lagi, kita melihat ini COVID-19, ya, dengan COVID-19 ini berapa banyak orang yang tadinya tidak terancam hidupnya, lalu meninggal gara-gara terinfeksi virus ini, ya, tidak menyenangkan. Atau barangkali hari-hari ini di Indonesia banyak bencana, gempa bumi, banjir. Saya dengar di Sulawesi sudah lebih dari 40 orang meninggal karena gempa bumi beberapa hari yang lalu. Pemusnahan, ya. Jadi pemusnahan itu bukan sesuatu yang kita inginkan, bukan sesuatu yang membahagiakan, tetapi sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang kelam begitu ya. Nah, itu adalah gambaran mengenai akhir zaman, saudara. Jadi saya ingin memberitahu, tadi kan sudah saya katakan, bagian pertama seperti apakah akhir zaman? Akhir zaman itu pemusnahan, ya. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada perang yang besar, ada gempa bumi, segala macam, saudara. Nah, saudara, kalau misalnya saudara mendengarkan ada pendeta-pendeta yang berkhotbah mengenai akhir zaman di tengah-tengah pandemi ini, ya, itu adalah sesuatu yang sangat natural, ya. Saya tidak mengatakan bahwa pendeta itu benar atau salah, itu bukan hak saya, bukan bagian saya untuk menilai. Tapi jika ada pendeta yang berkhotbah mengenai akhir zaman dikaitkan dengan COVID-19, it is very natural, very understandable. Orang bisa menduga bahwa COVID-19 adalah salah satu bentuk aplikasi, bukan aplikasi, salah satu bentuk ekspresi dari akhir zaman karena ada pemusnahan melalui COVID-19 ini. Ya, sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa akhir zaman akan terjadi besok atau lusa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi sangat natural kalau seorang hamba Tuhan atau pendeta mengkhotbahkan mengenai akhir zaman di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Kita berbeda tentunya. Saya berkhotbah akhir zaman bukan gara-gara pandemi, tapi gara-gara dalam doa dituntun Tuhan untuk membahas dan menjelaskan kepada kita semua mengenai kebenarannya di dalam kitab Yoel. Ya, yang pertama adalah pemusnahan. Itu adalah akhir zaman. Yang kedua, mari kita lihat di pasal yang kedua. Ya, mari kita lihat pasal yang kedua, mulai ayat yang kedua. Ya, mulai ayat yang kedua atau mulai dengan ayat yang 1b, gitu ya. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ya, suatu hari gelap gulita, kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Ya, jadi sekali lagi itu menegaskan ini sesuatu yang tidak enak. Ya, kita ingin udara yang cerah, kita ingin cuaca yang hangat begitu ya. Tapi ini berawan, bahkan awannya kelam dan gelap, ya, tidak menyenangkan. Beberapa waktu yang lalu saya driving jalan-jalan ke arah selatan dari Calgary dan tidak aware bahwa ramalan cuaca memberitahu bahwa akan ada angin yang begitu keras, bahkan yang tercatat itu anginnya 111 km per jam. Dan ketika saya driving the car, waduh, saya harus jujur menakutkan sekali. Saya belum pernah punya pengalaman yang seperti itu, ya. Jadi dengan angin yang begitu keras meniup salju ke depan mobil, kadang-kadang di highway yang kita bisa driving 100 km per jam, kita hanya bisa driving 20 km per jam. Karena sama sekali tak bisa lihat ke depan, tidak bisa lihat garis di jalan. Ya, kita ingin cuaca yang cerah, kita ingin hari yang hangat, yang bersahabat.
Tapi akhir zaman melukiskan sesuatu yang sulit, situasi yang sulit. Kira-kira seperti yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita baca lagi, ya, kita baca lagi. Ya, ayat 4 misalnya, ya, rupanya itu seperti kuda. Ini bukan menggambarkan soal perang, tapi ini menggambarkan mengenai akhir zaman tadi. Jadi pasal 2 dimulai dengan akhir zaman yang sudah dekat tadi. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak-puncak gunung. Ya, bayangkan itu ya. Akhir zaman itu seperti kuda balap, bukan seperti kuda yang jalannya pelan-pelan gitu ya, bukan seperti kuda poni yang untuk rekreasi anak-anak, tapi ini kuda balap serius dan jalannya cepat sekali ya. Dan kemudian di sana seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Itu kenapa kebakaran hutan itu cepat terjadi, karena kalau sudah ada api yang kecil saja membakar rumput yang kering, sudah tidak bisa di stop, tidak bisa dihentikan lagi, gitu ya. Ayat yang ke-6, terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi, seperti pahlawan mereka berlari. Siapa itu yang seperti pahlawan? Akhir zaman itu, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Jadi kalau ada tembok nih, kalau ada tembok di depan itu, dia akan naik. Kalau kita jalan ada tembok, kita ngapain? Kita belok kiri atau belok kanan? Salah ya, belok kiri atau belok kanan, begitu ya. Tapi dia naik, katanya naik ke atas, gitu ya. Dengan tidak membelok dari jalannya, tuh ayat 7 dikatakan dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus. Ini perhatikan, masih dalam konteks tembok. Kalau ini ada tembok dan orang yang paling depan berhenti di situ, apa akibatnya? Yang belakang akan berdesak-desakan ya. Karena apa? Yang paling depan berhenti. Ya, tadinya baris dengan rapi, jaraknya 1 meter, 1 meter, 1 meter, tapi karena yang paling depan kena tembok, yang lainnya akan merapat berdesak-desakan. Tapi ini tidak terjadi karena apa? Yang paling depan tidak berhenti, dia naik ke atas tembok. Jadi yang belakang ngikutin terus, gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Tidak ada yang terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Itu persis tsunami itu ya. Air itu masuk itu ya ke daratan. Kalau dia melihat apapun yang berlubang, pintu atau jendela, itu air akan masuk gitu ya. Kalau tidak masuk, rumahnya roboh sudah pasti. Ya, kalau rumahnya rumah yang kecil-kecil, rumah yang sederhana sudah roboh ya. Tapi kalau rumahnya kuat, itu air akan berusaha untuk masuk melalui semua lubang yang ada. Nah, saudara, apa yang mau disampaikan di sini? Akhir zaman itu unstoppable, tidak bisa dicegah. Saudara mau percaya pada akhir zaman atau tidak penting. Ya, tidak penting dalam arti apa? Akhir zaman tetap akan terjadi. Dan terjadi kepada semua orang. Dikatakan tadi apa? Semua pintu dimasukin, semua jendela dimasukin, ada tembok didaki. Artinya apa? Artinya semua orang yang percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus, yang percaya akhir zaman, yang tidak percaya akhir zaman, yang sungguh-sungguh memperhatikan akhir zaman atau yang mengabaikan akhir zaman itu akan terjadi. Dan terjadinya itu seperti tentara, seperti pahlawan tadi yang kita baca itu. Maju terus, tidak pernah mundur. Artinya apa? No delay. Meskipun kita tidak tahu kapan waktunya, tapi akhir zaman itu terus, time itu terus berjalan sampai the end of times. Yaitu akhir zaman itu. Tidak bisa dicegah. Tidak ada orang. Kalau minggu lalu kita belajar tidak ada orang di Israel yang terbebas dari wabah pertanian ini, wabah belalang. Maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bebas dari mengalami zaman akhir. Meskipun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Ya, jadi saya pikir cukup jelas firman Tuhan hari ini tentang seperti apakah akhir zaman. Yang pertama, akhir zaman itu seperti zaman pemusnahan.
Ya, maka itu Alkitab melukiskan dengan perang, dengan gempa bumi, dan sebagainya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Coba kita baca ayat 10 itu. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Bayangkan, ayat 9 bagian kedua, perhatikan itu. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Ya, itu gambaran yang dikutip Tuhan Yesus. Akhir zaman itu seperti pencuri. Jadi sekali lagi ini menggambarkan betapa pentingnya kitab Yoel ini. Ya, luar biasa. Bahkan Yesus ketika melukiskan akhir zaman, itu mengambil cerita yang ada dalam kitab Yoel seperti seorang pencuri. Tadi yang kedua saya katakan apa yang kita harus lakukan di zaman-zaman akhir ini. Saudara-saudara, saya masih ingat sekali pada waktu saya masih muda dulu, ya, masih belum pernah sekolah teologi ya, tapi sudah mulai melayani dan kadang-kadang juga berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Saya diminta oleh salah satu persekutuan anak-anak muda untuk menyampaikan khotbah tentang akhir zaman. Ya, waduh, ya bayangkan, belum pernah sekolah teologi ya, masih muda, diminta untuk khotbah tentang akhir zaman. Tentu saya bisa belajar banyak dari Alkitab, baca Alkitab, kemudian belajar tentang akhir zaman. Tapi hati saya pada waktu itu belum sejahtera, belum mantap sekali. Sampai ketika masa-masa persiapan itu saya mendengarkan satu khotbah yang bagus sekali. Dan dalam khotbah itu pembicaranya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan akhir zaman itu. Memang betul, Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa akhir zaman akan terjadi minggu depan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kita harus waspada dan kita harus berhati-hati karena firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang kembali. Ya, jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Harus berpegang kuat pada firman Tuhan di dalam Alkitab, begitu ya. Lalu orang ini yang berbicara ini, yang saya dengarkan khotbahnya, dia mengatakan bahwa yang penting adalah bagaimana kita hidup dengan benar di dalam menantikan, di dalam mengantisipasi akhir zaman yang pasti akan datang itu. Kapanpun harinya yang kita tidak ketahui. Jadi, sekali lagi, yang paling penting ketika belajar akhir zaman bukan mencari tahu dan menyelidiki kapan akhir zaman akan terjadi. Kita tidak akan pernah menemukannya karena Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang tahu kapan zaman akan berakhir, kapan Tuhan Yesus akan datang. Ya, maka itu hati-hati kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu kapan hari dan tanggalnya. Tetapi yang penting karena kata pengkhotbah itu adalah bagaimana kita hidup hari ini untuk menantikan, di dalam mengantisipasi akhir zaman. Setelah saya mendengarkan khotbah itu, saya katakan saya menemukan kuncinya, apa yang saya harus sampaikan. Dan saya beri judul khotbah saya mengenai akhir zaman pada waktu itu, judulnya adalah Eskatologi Mentalitas. Wah, keren ya, masih muda dulu senang kata-kata yang keren. Eskatologi adalah cabang ilmu teologia mengenai akhir zaman. Eskatos atau eskaton itu adalah hal-hal yang terakhir. Logos menjadi logi itu adalah ilmu atau sesuatu yang membicarakan tentang. Jadi eskatologi adalah sesuatu yang membicarakan tentang hal-hal terakhir. Eskatologi adalah ilmu yang membicarakan mengenai akhir zaman. Itu eskatologi. Khotbahnya saya beri judul Eskatologi Mentalitas. Jadi yang paling penting di dalam mengantisipasi akhir zaman adalah hidup dengan benar pada hari ini. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan satu kutipan yang sangat menarik di Instagram, ya, satu kutipan yang sangat baik sekali. Kutipan ini mengatakan begini, kalau kita itu sungguh-sungguh serius, kalau kita itu sungguh-sungguh serius akan masa depan kita, maka kita akan sungguh-sungguh serius akan hidup kita hari ini. Ya, masa depan kita yang sesungguhnya adalah bagi orang-orang yang percaya Tuhan di surga, ya.
Masa depan kita yang sesungguhnya bukan hanya minggu depan, tahun depan, 50 atau 10, 20 tahun lagi. Masa depan kita adalah masa depan kekekalan. Kalau kita sungguh-sungguh serius akan masa depan kita, maka kita akan serius dengan sungguh-sungguh menghidupi hidup kita hari ini. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Injil, bukan? Selama engkau hidup di dunia ini, jangan menyimpan harta di dunia ini, tetapi simpanlah harta di surga. Jangan menginvestasi harta di dunia ini semata, tapi investasi harta di surga. Kapan itu? Kapan kita harus menyimpan harta di surga? Kapan kita harus invest harta di surga? Bukan nanti kalau sudah mati, tapi ketika kita hidup hari ini, kita investasi harta di surga. Ketika kita hidup hari ini, kita menyimpan harta di surga. Apa yang disimpan di bumi akan rusak oleh rayap dan ngengat. Kata Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk memikirkan sementara dan waktu yang singkat ini saja. Kita dipanggil untuk memikirkan masa depan kita. Dan siapa yang sungguh-sungguh serius memikirkan masa depan, akan hidup sungguh-sungguh, akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan mengasihi dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini. Itu bahasa Tuhan Yesus, ya. Apa bahasa yang disampaikan oleh kitab Yoel? Mari kita lihat ayat yang ke-12. Di dalam ayat ke-12 dikatakan di sana pasal yang kedua, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Saudara, panggilannya bertobat. Ya, minggu lalu kita sudah membahas, kita diminta untuk berdoa 3B, berpuasa bersama, berdoa, berpuasa bersama. Caranya bagaimana? Dengan kerinduan, dengan kesungguhan, dan dengan bertobat. Nah, pada pasal yang kedua ditekankan pertobatan, ya, dan dikatakan oleh kitab Yoel, koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Memang pertobatan itu suka mengambil simbol pakaian dikoyakkan atau pakaian kabung, begitu ya. Itu simbol, itu penampakan bagaimana kita itu berduka atas dosa-dosa kita. Dulu waktu saya kecil, kalau datang ke tempat orang yang meninggal, melayat, saya melihat keluarganya suka pakai pakaian dari bahan belacu. Tahu ya, bahan belacu itu untuk menunjukkan bahwa mereka sedih, mereka berduka. Nah, kalau di Alkitab itu namanya kain kabung untuk menunjukkan pertobatan kita. Tapi kitab Yoel mengatakan yang dikoyakkan jangan cuman pakaian yang di luar, tapi yang dikoyakkan adalah hati. Hati itu maksudnya bukan liver ya, hati itu juga bukan jantung, tapi hati itu hati. Sesuatu yang bukan fisik, bukan daging, bukan kulit, tapi sesuatu yang di dalam itu ya. Hati itu penting sekali dalam Alkitab. Ya, kalau saudara misalnya mengatakan, aku bertobat, aku mau berhenti mabuk-mabukan, aku mau berhenti dari konsumsi obat tidur, aku mau berhenti dari berkata-kata kotor, aku mau berhenti dari gosip. Tapi saudara tidak mengalami perjuangan di dalam batin yang paling dalam. Saya pikir menurut kitab Yoel itu bukan pertobatan. Sebuah pertobatan adalah sebuah perjuangan. Tidak ada pertobatan yang mudah. Karena itu kata-kata dalam kitab Yoel mengatakan apa? Koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Kalau saudara mengatakan kepada gereja, aku mau bertobat, tentu itu baik. Tapi itu pakaianmu. Ya, itu pakaianmu ya. Kau bilang yang bertobat. Tapi sampai engkau mengoyakkan hatimu yang paling dalam, baru engkau dan saya bisa disebut sungguh-sungguh bertobat. Bagian yang ketiga, yang terakhir, mari kita baca, kita lanjutkan ayat yang ke-13 pasal yang kedua. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu,
Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ya, saudara. Coba saudara perhatikan ayat 14. Di sana ada kata siapa tahu. Di dalam bahasa Ibrani, mi yodea. Tidak usah dihafalkan, ya, siapa tahu. Mi yodea. Di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kalau orang berkata siapa tahu besok akan hujan, jawabannya apa? Tidak ada yang tahu, ya, meskipun ramalan cuaca memberikan data apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Siapa tahu besok akan hujan, tidak ada yang tahu. Mungkin ramalan mengatakan hujan, tapi tiba-tiba ada angin bertiup, menggeser awan ke kota lain dan hujan di kota lain. Tidak ada yang tahu. Ada orang sakit diberi obat, lalu kita bilang siapa tahu dengan obat ini dia bisa sembuh. Jawabannya tidak ada yang tahu, ya. Tetapi dalam bahasa Ibrani, kata miyodea, siapa tahu Tuhan akan berbalik? Jawabannya adalah yes, He will. Dia akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat kepadanya. Dia akan menyurutkan murka ketika dia melihat pertobatan dari umatnya. Dia akan menyurutkan hukuman atau tulah, menghentikan tulah ketika dia melihat Israel atau umatnya itu datang kembali kepadanya, berdoa, bertobat, merendahkan diri. Itu beda dengan bahasa kita sekarang ini siapa tahu. Kalau kita siapa tahu ya tidak ada yang tahu. Tapi dalam konsep bahasa Ibrani miyodea, siapa tahu. He will. Coba saudara baca ayat 13 itu. Ya, ayat 14 kan siapa tahu. Ayat 13 setelah dikatakan bahwa ia adalah pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dikatakan dan ia menyesal karena hukumannya. Kalau apa saudara? Kalau kita mengoyakkan hati kita dan bukan mengoyakkan pakaian kita. Tuhan tidak tertarik dengan pakaian luar kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak harus hidup dengan benar, bukan itu. Tapi Tuhan tidak terlalu tertarik dengan pertobatan yang kamuflase, yang pura-pura, kira-kira begitu. Dia menginginkan pertobatan yang sungguh keluar dari hatimu dan engkau hidupi hidup yang baru. Dan kalau itu terjadi, Tuhan akan menyesal dengan apa atau hukuman apa yang telah dia lakukan, dengan tulah yang dia telah timpakan. Artinya apa? Dia akan berhenti. Karena apa? Dia penuh kasih sayang. Dia itu panjang sabar. Dia itu melimpah dengan kasih setia. Well, akhir zaman adalah pemusnahan. Yes, itu firman Tuhan. Kita tidak bisa tolak. Tapi ada sesuatu yang lebih hebat dari itu. Yaitu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang panjang sabar, penyayang, pengasih, dan penuh dengan kasih sayang, kasih setia. Ya, jadi akhir zaman itu satu adalah the message of doom. Tahu ya, the message of doom, pesan malapetaka. Tapi juga the message of hope, pesan pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan yang penuh kasih setia tadi. Kalau dia melihat umatnya bertobat, dia akan surut murkanya dan menghentikan hukumannya. Saya mau praktis saja, saudara. Saya ingin katakan begini. Kalau seandainya COVID-19 ini adalah sesuatu yang betul-betul menandakan bahwa akhir zaman akan datang segera, literally akan datang segera. Maka pertobatan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah pertobatan yang amat sangat penting. Karena ketika Tuhan datang, kita semua akan dihakimi. Ya, make sure kita bertobat, diampuni dosa-dosanya. Ya, yang kedua, tapi kalau seandainya COVID-19 ini bukan betul-betul literally akhir zaman, artinya mungkin akhir zamannya masih lama, maka pertobatan saudara juga besar gunanya. Karena firman yang disampaikan dalam kitab Yoel ini, kalau engkau bertobat, datang kembali kepada Tuhan, mengoyakkan hatimu, bukan pura-pura hanya mengoyakkan pakaianmu, maka Tuhan akan menyesal
dengan apa yang telah ditimpakannya kepada kita. Pertobatan kita, kerendah hatian kita, bisa menghentikan tulah, bisa menghentikan COVID-19. Saudara-saudara, saya bukan peramal, bukan orang yang bisa meramal-ramal atau mereka-reka masa depan. Tetapi firman Tuhan menyaksikan berkali-kali bagaimana pertobatan umat manusia menyurutkan murka Tuhan. Bagaimana pertobatan umat manusia mengubah nasib sebuah bangsa. Bagaimana pertobatan manusia mengubah tulah menjadi berkat, kutuk menjadi berkat. Repentance, repentance, repentance. Mengapa kita mau bertobat? Karena kita tahu Dia adalah Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, dan penuh dengan kasih setia. Haleluya. Hari ini kita belajar mengenai akhir zaman. Doom, pemusnahan, tidak bisa dicegah, unstoppable. Dan semua orang akan mengalaminya. Saudara dan saya akan mengalami itu. Yang kedua, kita belajar. Kalau kita sungguh-sungguh serius akan hidup masa depan kita di kekekalan nanti, kita akan sungguh-sungguh hidup dengan serius hari ini. Tuhan Yesus berkata, simpan harta di surga, bukan di dunia. Kitab Yoel berkata, repent, bertobat, koyakkan hatimu. Kenapa kita mengoyakkan hati kita? Karena kita tahu, kita percaya Tuhan Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, banyak kasih setia. Di tengah-tengah the message of doom, there is the message of hope. Hari-hari ini mungkin tidak banyak harapan yang kita lihat dalam COVID-19 seperti sekarang ini. Tapi di balik doom, di balik malapetaka yang kita alami, ada the message of hope. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita percayai. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami boleh belajar mengenai akhir zaman. Kami boleh belajar mengenai apa yang harus kami lakukan di akhir zaman ini. Dan kami boleh percaya dan diberitahu dan diyakinkan bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, penuh kasih setia. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, ada the message of hope in you. Kalau kami bertobat, tolong kami untuk merendahkan hati, kembali kepadamu, bertobat, berhenti dari kebiasaan buruk, berhenti dari dosa, dan sungguh-sungguh hidup hanya untuk Engkau saja, Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk segenap jemaat House for All Nation di Calgary. Minta perlindungan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, kecukupan dari Tuhan. Dan minta tolong supaya Tuhan anugerahkan dan karuniakan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup segenap jemaat-Mu ini. Dan setiap orang yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk Indonesia yang hari-hari ini dilanda banyak musibah, tanah longsor, banjir, gempa bumi, kecelakaan pesawat. Tuhan tolong berikan kekuatan dan hikmat bagi orang-orang yang tertimpa bencana-bencana ini. Berikan penghiburan, berikan kekuatan. Juga berikan topangan Tuhan, pemulihan bagi mereka. Juga berikan kekuatan bagi pemerintah negara kami untuk bisa membantu mereka dengan baik, dengan tepat Tuhan Yesus. Kami angkat Indonesia, minta pertolongan dan kemurahan Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus, samanya yang tunggal Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus nyata di dalam hidup kita mulai sore hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah
pada sore hari ini. Kita berjumpa kembali minggu depan pada jam yang sama melalui cara yang sama, Facebook, Zoom, atau datang ke gereja secara langsung. Tuhan memberkati, sampai jumpa.